Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Halo, shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Oke, pagi ini kita mau siap untuk memuji Tuhan. Musik! Ku tahu kau bukan Superman. Ku tahu kau bukan Spiderman. Yang ku tahu kau ada di hidupku. Dalam iman dan suka, dalam susah dengan cinta kau ada. My God is my superhero. My God is my superhero. I'm so grateful you came into me. My God is my superhero. My God is my superhero. I'm so glad that you in my life. Ku tahu kau bukan Superman. Ku tahu kau bukan Spiderman. Yang ku tahu kau ada di hidupku. Dalam iman, dalam suka, dalam susah, dalam cinta kau ada. My God is my superhero. My God is my superhero. I'm so grateful you came into me. My God is my superhero. My God is my superhero. I'm so glad that you in my life. Is my superhero. My God is my superhero. I'm so grateful you came into me. My God is my superhero. My God is my superhero. I'm so glad that you in my life. I'm so glad that you in my life. I'm so glad that you in my life. Hati yang gembira adalah obat. Seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah sesaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Cici di ibadah minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, ucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami dapat beribadah Tuhan, sehingga sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Cici memulai cerita Cici mau nanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah merasakan sakit? Angkat tangannya. Cici pun pernah merasakan sakit adik-adik. Sakit batuk, sakit pilek, sakit demam, sakit kepala, atau sakit yang lain-lainnya. Nah ketika kita sakit itu adik-adik rasanya apa? Rasanya nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, beraktivitas nggak enak, nggak bisa main, nggak bisa makan es krim, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain ya adik-adik. Semua itu nggak enak, apalagi harus minum obatnya rasanya apa? Pahit ya. Nah raja ini Cici mau, nah adik-adik, ada satu orang raja juga yang sedang mengalami sakit, namanya Raja Hizkia. Cerita ini ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Cerita ini mengenai Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Allah. Raja Hizkia itu sakit adik-adik, sedang sakit, tapi sakitnya sakit parah sehingga ia hampir mati. Dan ketika ia hampir mati ini, Allah mengutus satu orang nabi, namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang menjenguk Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Allah. Pesannya apa? Pesannya kalau Raja Hizkia akan segera mati adik-adik, sehingga Raja Hizkia harus segera menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Setelah mendengar pesan ini, apa yang terjadi? Raja Hizkia pun sedih adik-adik. Raja Hizkia pun berdoa kepada Allah. Berdoanya isinya kalau ia meminta kesembuhan kepada Allah, dan dia berkata, aku telah hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, aku telah setia. Nah ketika Raja Hizkia ini berdoa, Allah pun mendengar doa Hizkia adik-adik. Allah pun mengutus Nabi Yesaya kembali ke kediaman Raja Hizkia. Ketika Nabi Yesaya datang, Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah lagi kepada Raja Hizkia. Pesannya apa? Pesannya kalau Raja Hizkia akan disembuhkan adik-adik, dan umurnya akan diperpanjang selama 15 tahun lamanya. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya kalau Allah mau menggunakan atau Allah mau memakai Raja Hizkia untuk menjadi berkat, untuk kota yang ia pimpin yang akan bebas dari Raja Asyur. Nah adik-adik, dari cerita ini atau dari kisah
Raja Hizkia yang telah disembuhkan oleh Allah, kita belajar bahwa Allah kita bisa menyembuhkan semua penyakit adik-adik. Jadi kita nggak usah takut. Kalau sakit kita harus berdoa kepada Allah dan jangan lupa harus minum obat-obat yang telah disediakan atau yang telah diresepkan oleh dokter ya. Kita juga harus menghargai hidup yang telah diberikan kepada kita. Kita harus menghidupi hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus beribadah sungguh-sungguh. Kita harus cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus taat kepada orang tua. Pokoknya semua yang ada dalam hidup kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian cerita Cici. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapa, kami dapat belajar mengenai firman-Mu Tuhan, mengenai Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Allah. Kami percaya Allah kami Allah penyembuh, dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Biarlah hidup setiap kami Tuhan, kami dapat menjalani dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.